Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam salat kita berselawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa tidak kama shallaita ala Daud, kama shallaita ala Isa? Nabi Ibrahim disebut dengan Abu Syariah. Jawaban pertama, karena Ibrahim itu titik temu 3 syariat. Kristen percaya pada Ibrahim, Yahudi percaya kepada Ibrahim, Islam percaya kepada Ibrahim. Maka titik temu ketiga agama ini bertemu pada Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu jawaban pertama. Yang kedua, Ibrahim orang yang lulus dengan berbagai macam ujian. Kalau Isa, dia tak punya istri, tak ada. Kalau Musa, istrinya ada, tapi dia tak sampai ujian anak. Ibrahim diuji tak punya anak, diuji anak mau dipotong, diuji istri Sarah dengan Hajar, lulus semua. Maka ibadah haji Ibrahim, tawaf Ibrahim, sa'i istrinya Ibrahim, menyembelih kurban Ismail. Maka ajaran Abu Syariah, bapak syariat Ibrahim, Ibrahim adalah orang yang lulus ujian. Ibrahim adalah titik temu ajaran. Maka yang disebut kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali keluarga Ibrahim. Ibrahim, Ismail, Ishak, Sarah, Hajar, orang-orang yang lulus ujian Allah. Maka ketika kita sebut ali Ibrahim, kita mau juga keluarga kita seperti lulusnya keluarga Ibrahim. Tapi jangan karena saya sebut Ibrahim lalu bapak pulang dari sini sudah ada Hajar, mari kita cari Sarah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bagaimana lulusnya mereka menghadapi goncangan hidup, itulah yang diambil. Faktu, ambil iktibar, pelajaran. Bagaimana cara mengetahui kalau solat kita itu khusyuk? Bagaimana cara agar kita khusyuk? Cara khusyuk 5 langkah. Yang pertama, diawali dari menyambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu ditutup dengan doa, Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah. Hati sudah mulai hadir. Kata Imam Al-Ghazali, anggaplah panggilan itu seperti panggilan di padang mahsyar. Hati yang tadi keluyuran ke mall SKA, singgah sebentar ke Pecel Lele, mampir ke Sungai Siak, balikkan. Dah duduk dia di tempatnya, udah standby. Batal wudhu. Saat berwudhu pun begitu. Saat membasuh tangan, keluar dosa-dosa tangan. Saat masuk ke mulut, keluar dosa-dosa mulut. Saat membasuh wajah, keluar dosa dari kelopak biji mata. Saat membasuh tangan, keluar dosa sampai dari siku. Saat mengusap kepala sampai telinga, keluar dosa sampai dari lubang-lubang telinga. Saat membasuh kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki. Perenungan dalam azan, perenungan dalam wudhu. Yang ketiga, dari tempat wudhu ke tempat solat, hati tetap dijaga. Tak boleh, tak boleh. Kenapa? Dapat melalaikan hati. Kalau mau, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Adapun saya sambil bertisban, Pak, astagfirullah, astagfirullah. Oh, tak ada, tapi kan itu bid'ah tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Datang kawan ngajak, gimana kabarnya sih? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Gitu caranya untuk mendidik dia. Karena kalau kita ngobrol kata Ustadz Somad, panjang ceritanya itu. Dah 3. Yang keempat, connect antara mulut dengan hati. Mulut dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Itu yang di mulut, itu yang di hati. Connect. Ketika dalam bacaan yang sir, Sami'allahu liman hamidah, mil'us samawati mil'ul ardi. Connect. Yang kelima, pahami apa yang dibaca itu. Pahami apa yang dibaca itu. Saya tak menyuruh ngapal arti, itu Gus Roy. Adapun kita yang paham secara umum. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Paham. Assalamu alayka, bukan ngapal terjemah, bukan. Paham saja isi dari tasyahud. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika hati agak lalai, naik balik. Tanah yang licin, jalan. Agak lalai, naik lagi. Agak lalai, naik lagi. Agak lalai, naik. Jangan sempat dia jatuh, sempat pula lari-lari, masuk pula kolam nangkap ikan pula dulu. Begitulah tentang solat khusyuk itu. Dari YouTube Fodamara, saya Iqbal dari Aceh. Apakah sah solat kita makmum jika tidak membaca Al-Fatihah? Karena saya pernah dengar pendapat bahwa solat makmum ditanggung oleh imam. Saudara kita Iqbal dari Aceh, maka membaca Fatihah bagi makmum hukumnya 3. Menurut mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca. Dalilnya al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Ini yang didengar saudara Iqbal dari Aceh. Dia baru dengar satu, yang dua belum dia dengar. Nah, ini dengar yang kedua. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, makmum mesti baca. Karena kata Nabi, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Siapa yang tak baca Fatihah maka tak sah. Mazhab yang ketiga Maliki. Kata mazhab Maliki, kalau imamnya baca, makmumnya dengar, makmum tak perlu baca karena telinganya sudah mendengar. Tapi kalau dia tak dengar, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, maka dia mesti baca. Jadi mudah cara ngingatnya. Hanafi mau dengar tak dengar tak perlu baca karena imam sudah baca. Mazhab Syafi'i mau dengar tak dengar wajib baca karena makmum ibadahnya ditanggung jawab sendiri. Kata Maliki, kalau solatnya dengar, makmum tak perlu baca, tapi kalau solatnya sir, makmum baca. Inilah 3 mazhab tentang masalah bacaan Fatihah bagi makmum. Ustaz condong ke mana? Saya condong ke mazhab Syafi'i. Maka kalau saya jadi makmum, saya tetap baca Fatihah. Tapi saya tak menyalahkan kalau ada orang yang condong ke Hanafi atau dia condong ke Maliki, asal jangan condong ke tak solat. Dari YouTube Fodamara, Ustadz Abdul Somad yang tausiahnya banyak saya dengar dan saya tonton lewat YouTube. Alhamdulillah. Begini Ustadz, saya ini sangat khawatir mendengar ceramah Ustadz yang membahas tentang orang yang tidak diperdulikan Allah di yaumil akhir nanti. Salah satu orang yang telah menikah tapi masih berzina. Pertanyaannya, apa yang dia harus dilakukan supaya dosa diampuni Allah? Terima kasih Ustaz atas pencerahannya, biar hati ini tak gusar. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang buat dosa, langkah pertama summa yatatahhar, bersuci, mandi. Kalau tak bisa mandi, saudara kita yang sakit terbaring, wudu. Kalau tak bisa wudu, tayammum. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat taubat. Summa yastaghfirullah, banyak baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Sedekah, sedaqatus sirri tutfi'u ghadab rabbi. Bersedekah memadamkan murka Allah. As-sadaqatu tutfi'u, sedekah dapat memadamkan api, kama yutfi'ul ma' an-nar, sebagaimana air memadamkan api. Pertama, bersuci. Kedua, salat sunat taubat. Ketiga, banyak istighfar.
yang keempat bersedekah. Itulah kata hadis Nabi. Buatlah itu, nanti Allah akan turunkan ketenangan. Dari YouTube Fodamara, saya dari Aceh. Apakah kita kafir kalau meyakini ayat kursi yang maknanya kursi diartikan dengan tapak kaki Allah? Karena saya pernah baca Quran terjemah yang bunyi tafsirannya, makna kursi yang sahih adalah tempat letak kakinya Allah. Tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Allah duduk di atas kursi seperti aku duduk di atas kursi ini. Kafir. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan makhluknya. Dalam ayat yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak setara dengan makhluk. Maka yang dimaksud dengan al-kursi di situ, kata Imam An-Nawawi, ayat kursi itu mengandung 7. Yang pertama al-uluhiyah, ketuhanan. Yang kedua al-wahdaniyah, keesaan. Yang ketiga al-hayah, kehidupan. Allah maha hidup. Yang kelima, yang keempat adalah al-ilmu, ilmu Allah. Yang keenam adalah al-mulku, kuasa Allah. Yang keenam al-qudratu, kudrat, kehendak. Al-mulku, kerajaan Allah. Yang keenam al-qudratu, kuasa Allah. Yang ketujuh al-iradatu, keinginan Allah, kuasa, keinginan. Maka Imam Nawawi mengartikan kursi dengan kerajaan, kekuasaan. Begitu pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.